Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 8 dari kelas A yang beranggotakan Arawinda dan Salsabila dengan nomor hadir 7, Lena Wijaya dengan nomor hadir 22, Muhammad Ridwan Ramadan dengan nomor hadir 28, dan Rizka Herina dengan nomor hadir 36 akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Analisis Komunikasi Interpersonal pada Mahasiswa di Masa Pandemi melalui Media WhatsApp. Komunikasi antar pribadi yang dilakukan secara tatap muka langsung lebih efektif sebab pesan verbal dan nonverbal dapat secara langsung disadari atau diketahui tanpa diperlukannya perantara media lain. Berbeda jika komunikasi itu berjalan tanpa adanya tatap muka secara langsung atau melalui media komunikasi tertentu. Kelancaran komunikasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti sinyal internet atau hal-hal lainnya. Dilansir dari kompas.com, terjadi kenaikan pemakaian internet di Indonesia sebesar 30% hingga 40%, bahkan pada daerah yang tertinggal juga mengalami kenaikan sebesar 23%. Serta berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, ditemukan sebesar 29,3% responden menggunakan internet untuk berkomunikasi, 24,7% responden menjawab untuk bermedia sosial, untuk mengakses hiburan sebesar 9,7%, untuk mengakses layanan publik sebesar 7,6%, serta 4,8% untuk berbelanja online. Hal tersebut menunjukkan media internet telah menjadi media utama di saat pandemi COVID-19, salah satunya untuk berkomunikasi. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peranan WhatsApp sebagai media komunikasi antar pribadi mahasiswa di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif. Fokus dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemanfaatan aplikasi WhatsApp sebagai media komunikasi dalam komunikasi interpersonal mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta di masa COVID-19. Kemudian, manfaat dari penelitian ini secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberi pengetahuan bagi masyarakat, khususnya pada penggunaan WhatsApp sebagai sarana untuk berkomunikasi interpersonal. Sedangkan secara teoritis, hasil dari penelitian diharapkan dapat memperkaya penelitian tentang sosial media, terutama studi mengenai media-media baru, dalam hal ini media jejaring sosial berupa WhatsApp. Perkenalkan, nama saya Lena Wijaya, nomor absen 22 dari kelas A. Saya akan menjelaskan bab 2, yaitu landasan konseptual. Komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal dapat terjalin antara orang-orang yang bertatap muka. Tiap orang dapat menangkap respon dari orang lain maupun sekitar, baik dalam bentuk secara verbal maupun nonverbal. Adanya proses pertukaran komunikasi interpersonal yang terjalin antara dua orang, terjadinya proses pertukaran dan penerimaan pesan komunikasi dengan sebagian dampak ataupun umpan balik yang terjadi secara langsung. Perkembangan komunikasi yang terjadi selama proses komunikasi personal berlangsung adalah berputar, yaitu setiap individu mempunyai hak yang sama satu sama lain untuk mendapatkan kesempatan menjadi komunikator dan komunikan. Berikut arus komunikasi dalam komunikasi interpersonal, antara lain 1. Pengirim dan penerima. Komunikasi antar pribadi mempengaruhi dua individu. Semua orang termasuk memiliki kegunaan sebagai pengirim dan penerima. Yang kedua adalah encoding-decoding. Pengkodean adalah kegiatan yang menghasilkan pesan. Menyiratkan bahwa pesan yang akan disampaikan dikodekan atau dipolakan dengan menggunakan kata-kata, gambar, dan lain-lainnya. Penguraian kode adalah tindakan penguraian dan memahami substansi pesan yang didapat dalam komunikasi antar pribadi. Karena pengirim juga bertindak sebagai penerima pesan. Kemampuan penyandian dan interpretasi dilakukan oleh semua orang yang terlibat dalam komunikasi. Yang ketiga adalah pesan. Pesan ini bisa berupa verbal seperti kata-kata atau nonverbal, seperti gambar atau sinyal. Selain itu, pesan ini juga dapat berupa perpaduan antara verbal dan nonverbal. Yang keempat yaitu saluran. Saluran mempunyai kegunaan sebagai media perantara yang dapat menghubungkan antara pengirim dan penerima pesan. Yang kelima adalah gangguan atau noise. Ada 3 macam pengaruh dalam gangguan. Yang pertama adalah kejengkelan aktual, misalnya kegaduhan, jarak, dan lain-lainnya. Kedua, gangguan psikologis, misalnya adanya perbedaan dalam watak. Ketiga, gangguan semantik, misalnya penggunaan simbol
yang memiliki berbagai implikasi, menyebabkan penerima pesan lalai memahami makna pesan. Yang keenam adalah umpan balik. Umpan balik memiliki peran penting dalam komunikasi pribadi, karena pengirim dan pengumpul pesan tidak henti-hentinya memberikan hasil baik secara verbal maupun nonverbal. Media baru. Media baru dicirikan sebagai berbagai kemajuan yang membuat pertemuan untuk asosiasi dengan pengguna dan memungkinkan pengguna untuk terhubung dalam dua cara. Siklus komunikasi media baru tidak sama dengan komunikasi yang diselesaikan oleh media biasa atau komunikasi luas. Dalam media baru, pengguna memiliki posisi untuk membangun konten dan menggunakan media tersebut. Media juga memberikan kemampuan beradaptasi kepada pengguna untuk mengubah diri mereka sendiri untuk mengeksploitasi pengguna yang berbeda. Media baru yang digunakan dalam penelitian ini adalah WhatsApp. WhatsApp dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk berdiskusi secara interpersonal dengan mahasiswa lainnya. WhatsApp merupakan aplikasi berpredikat dunia maya yang berguna untuk mengirim pesan secara langsung dan memberikan sanksi kepada penggunanya untuk mengirim foto, rekaman video, dan pesan suara. Pemanfaatan media WhatsApp sangat kuat sebagai akibat langsung dari pemanfaatannya untuk fitur yang lebih baik dibandingkan dengan aplikasi pembanding lainnya. Teori penetrasi sosial. Teori penetrasi sosial berpusat di sekitar kemajuan koneksi antara orang-orang, terutama yang identifikasi dengan perilaku relasional dalam asosiasi sosial dan siklus psikologis dalam pengembangan suatu hubungan. Teori penetrasi sosial khawatir tentang perkembangan dan akhir hubungan relasional. Pintu masuk sosial terjadi dalam tahapan-tahapan biasa dari permukaan pada tataran alamiah sampai pada tataran yang lebih, yaitu lebih ke tingkat yang lebih dekat. Selanjutnya yaitu penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya yang serupa, yakni penelitian dilakukan oleh Skolastika Santri Pertiwi dan Bambang Wiramojo dengan judul Peran Facebook dalam Komunikasi Interpersonal, Studi Deskriptif Kualitatif tentang peran Facebook sebagai media dalam komunikasi interpersonal antara guru dan murid di SMP Maria Immaculata. Subjek atau key informant dalam penelitian ini adalah guru di SMP Maria Immaculata dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan adanya segi positif yang dalam hubungan antara guru dan murid melalui keterbukaan dan kedekatan yang dapat terbentuk dengan syarat adanya penyesuaian diri dari dua generasi yang berbeda. Lalu penelitian selanjutnya yaitu berjudul Komunikasi Interpersonal Mahasiswa pada Komunikasi Sosial Facebook oleh Chairil Anwar dan Rahmat Saleh. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa STKIP Muhammadiyah di Aceh Barat Daya dengan kriteria informan, yakni subjek merupakan mahasiswa aktif STKIP Muhammadiyah Abdiyah, memiliki akun Facebook aktif, serta memiliki pertemanan Facebook dengan mahasiswa-mahasiswa dari STKIP Muhammadiyah Abdiyah dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi mahasiswa di Facebook sudah melalui tahapan-tahapan komunikasi interpersonal, yakni keterbukaan, empati, dukungan, rasa positif, dan kesamaan yang berkembang dengan baik dalam mendukung jalinan komunikasi. Penelitian selanjutnya yaitu pemanfaatan media sosial dalam komunikasi interpersonal guru dengan murid kebutuhan khusus oleh Gabriel Pascalia, Gutam, dan Nur Adhan. Subjek dalam penelitian tersebut ialah guru spesialis tunarunggu serta murid tunarunggu sekolah luar biasa Nurul Iman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial sangat membantu dalam melakukan komunikasi antara guru dan murid. Penelitian selanjutnya yaitu dampak media sosial terhadap komunikasi interpersonal pustakawan di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta oleh Lailul Husna. Subjek dalam penelitian tersebut ialah pustakawan di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Hasil yang ditemukan dalam penelitian yakni dampak dari media sosial bagi pustakawan di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang sangat terlihat adalah turunnya aktivitas komunikasi interpersonal. Hal ini akan berdampak pada pelayanan di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Pustakawan lebih cenderung untuk menggunakan atau mengakses media sosial daripada melakukan komunikasi interpersonal. Penelitian selanjutnya yang berjudul Media Sosial dan Pengembangan Hubungan Interpersonal Remaja di Sidoarjo oleh Totok Wahyu Abadi, Fardian
Darmawan, dan Dian Asha Utari. Responden dari sampel dari penelitian ini adalah siswa-siswa SMA Sidoarjo di 4 lokasi, yakni SMA Negeri 3, SMA Negeri 4, SMA Muhammadiyah, dan SMA Kemala 3 Bayangkara. Bengkari Porong yang berjumlah 100 orang dan merupakan pengguna aktif media sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksplanatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang meliputi motivasi dan keteraksesan media oleh remaja berpengaruh terhadap pengembangan hubungan interpersonal remaja di Sidoarjo sebesar 43,4%, sedangkan intensitas waktu dan tempat mengakses tidak berpengaruh terhadap hubungan interpersonal remaja. Penelitian sebelumnya selanjutnya adalah komunikasi interpersonal mahasiswa FISIP melalui penggunaan aplikasi dating dantan oleh Jumi Fitri Untung, Sumadi Dila, dan Sutiana Fadrudin. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo, yang terdiri dari 2 jurusan ilmu komunikasi dan sosiologi yang dianggap kredibel untuk menjawab pertanyaan. Hasil mengenai penelitian ini, komunikasi interpersonal mahasiswa FISIP melalui penggunaan aplikasi dating Tantan. Pengguna aplikasi Tantan didapatkan fakta di lapangan bahwa kemampuan aplikasi Tantan untuk memberikan kemudahan pengguna untuk bertemu dengan orang baru dengan mudah dikatakan berhasil. Hal ini terbukti dari jalinan komunikasi antar pribadi yang terjalin antara sesama pengguna. Selanjutnya yaitu berjudul Pengembangan Hubungan Interpersonal Remaja dalam Penggunaan Media Sosial di Kota Bandung oleh Cecep Darmawan, Hana Silvana, Heni Nuraini Zainuddin, dan Ridwan Effendi. Subjek pada penelitian ini, informan terdiri dari 6 orang, kalangan usia muda. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian, orang biasa dan pemalu atau orang yang selalu gugup mengungkapkan pendapat di depan umum akhirnya lebih percaya diri untuk mengungkapkan diri yang sebenarnya. Selain memberikan nilai positif, hal yang harus diantisipasi adalah dampak negatifnya. Media sosial adalah pengabaian kehidupan nyata dan orang sekitarnya. Beberapa remaja rentang usia 13-21 tahun memberikan pengakuan berinteraksi dengan orang asing yang baru ditemui di sosial media dirasakan lebih tertantang. Remaja sering menghabiskan waktu berinteraksi di dunia maya. Penelitian sebelumnya selanjutnya yaitu berjudul Penggunaan Instant Messenger dan Komunikasi Interpersonal Remaja oleh Primada Kurota Ayun. Subjek penelitian ini lebih melihat bagaimana komunikasi interpersonal remaja melalui penggunaan instant messenger. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya emoticon untuk berkomunikasi membuat komunikasi melalui instant messenger menjadi lebih efektif daripada berkomunikasi melalui teks. Emoticon yang ada dijadikan sebagai bentuk pengungkapan perasaan. Penelitian sebelumnya selanjutnya, hubungan antara pengungkapan diri melalui media sosial WhatsApp dengan komunikasi interpersonal pada siswa semester 4 SMA Negeri 1 Salatiga oleh Sabrina Saladevi. Subjek dari penelitian ini adalah siswa semester 4 di SMA Negeri 1 Salatiga. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, diperoleh hasil bahwa mayoritas siswa semester 4 di SMA Negeri 1 Salatiga menggunakan media sosial WhatsApp sebagai media komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa penggunaan WhatsApp membantu meningkatkan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain secara langsung. Hasil menunjukkan bahwa hipotesis diterima yaitu terdapat hubungan positif antara pengungkapan diri melalui media sosial WhatsApp dengan komunikasi interpersonal siswa semester 4 SMA Negeri 1 Salatiga dengan sumbangan efektif sebesar 23,4%. Penelitian sebelumnya yang terakhir yaitu berjudul Peran Komunikasi Interpersonal Remaja yang Kesepian dalam Memoderasi Pengungkapan Diri pada Media Jejaring Sosial Online oleh Firman Alamsyah, Aryo Bundaran, dan Alvin Fadilah Helmi. Subjek penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif pada siswa-siswi SMA Negeri Yogyakarta sebagai subjek penelitian yang berjumlah 162 orang. Hasil penelitian menemukan adanya perbedaan siswa perempuan lebih lama dalam menggunakan jejaring sosial media dibandingkan dengan siswa laki-laki. Penelitian ini juga menemukan bahwa siswa perempuan memiliki situs jejaring sosial online lebih banyak seperti Facebook, Twitter, dan Instagram dibandingkan dengan siswa laki-laki.
Penggunaan waktu selama 3 jam adalah rentang waktu paling banyak digunakan oleh partisipan. Terdapat hubungan yang signifikan antara kesepian dan pengungkapan diri secara online yang dimoderatori oleh kepercayaan interpersonal online. Variabel. Variabel adalah ide atau ukuran pengamatan yang dapat mengambil banyak kualitas. Faktor-faktor juga dicirikan sebagai berbagai karakteristik terkait. Dalam eksplorasi dan hipotesis yang keterkaitan, kedua faktor dan karakteristik tersebut membahas ide-ide sosial. Berdasarkan uraian di atas, maka variabel dalam penelitian ini adalah komunikasi interpersonal. Lalu selanjutnya adalah bab 3 metode penelitian. Yang pertama adalah pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan untuk memahami tentang makna yang diberikan oleh orang atau kelompok dalam kaitannya dengan masalah sosial. Penggunaan penelitian kualitatif ini didasarkan pada masalah yang peneliti bahas, yaitu mengenai komunikasi interpersonal melalui penggunaan WhatsApp pada mahasiswa di masa pandemi ini. Peneliti memilih pendekatan kualitatif karena peneliti ingin mengeksplorasi serta memahami makna yang diberikan oleh para informan tentang masalah yang dibahas ini. Lalu selanjutnya ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian naratif. Penelitian naratif adalah rencana eksplorasi yang meninjau keberadaan orang-orang dan meminta setidaknya satu dari orang-orang ini untuk menceritakan tentang kehidupan mereka. Melalui penelitian naratif, peneliti dapat mempelajari komunikasi interpersonal pada mahasiswa melalui media WhatsApp di masa pandemi COVID-19 secara mendalam. Lalu yang ketiga ada strategi penelitian. Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi. Fenomenologi merupakan konfigurasi eksplorasi yang didapat dari teori atau ilmu otak yang digunakan oleh para ahli untuk membedakan intisari atau pentingnya pengalaman seseorang terhadap suatu kejadian. Penggambaran fenomenologi berakhir pada intisari atau signifikansi pengalaman segelintir orang yang mengalami keajaiban serupa. Konfigurasi eksplorasi ini memiliki premis filosofis yang kuat dan umumnya mencakup wawancara. Lalu yang keempat ada unit analisis penelitian. Unit analisis merupakan konten yang diteliti dapat berupa setting individu, kelompok, objek, atau peristiwa sosial, seperti aktivitas individu atau kelompok yang dihitung sebagai target penelitian. Maka dapat dikatakan bahwa unit analisis adalah tempat peneliti mengumpulkan dan memperoleh data untuk keperluan penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah fungsi dan kegunaan aplikasi WhatsApp untuk media komunikasi interpersonal pada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Pada penelitian ini juga peneliti menggunakan level penelitian mikro karena level penelitian mikro memiliki lingkup yang relatif kecil berupa konsep-konsep yang menjelaskan fenomena yang berlangsung pada rentang waktu, cakupan ruang, atau jumlah orang yang terbatas. Maka dari itu, sesuai dengan penjelasan level penelitian mikro, peneliti dalam penelitian ini memfokuskan pada jumlah informan yang berjumlah relatif kecil, yaitu sebanyak 5 orang, yaitu PP, YA, MD, AR, dan juga SR. Lalu yang kelima ada teknik penarikan informan. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel non-probabilitas yang mengumpulkan informasi dari target khusus, spesifik, atau kelompok orang atas dasar rasional. Lalu yang keenam ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan wawancara. Wawancara merupakan salah satu bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Dalam wawancara terstruktur, peneliti sudah mengetahui dengan pasti informasi seperti apa yang ingin diketahui dari narasumber. Selain itu, peneliti juga membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan pada saat wawancara serta dapat menggunakan berbagai instrumen penelitian seperti alat bantu perekam, kamera, serta instrumen lainnya. Lalu yang ketujuh ada coding. Coding merupakan proses mengubah data menjadi bentuk yang sesuai dengan standar. Coding juga diartikan sebagai pengorganisasian materi ke dalam bagian atau segmen teks, serta menetapkan kata atau frase ke bagian tersebut untuk mengembangkan makna secara umumnya. Lalu yang kedelapan ada keabsahan penelitian. Pemeriksaan keabsahan data sangat dibutuhkan pada penelitian kualitatif ini. Hal ini dimaksudkan demi keabsahan dan keandalan dan juga tingkat kepercayaan data yang sudah terkumpul. Menurut Creswell, sumber data didapatkan dengan menguji bukti-bukti dari sumber dan menggunakan justifikasi yang koheren
Sehingga terbangunlah tema Sini dulu. terkait keabsahan penelitian. Triangulasi diartikan sebagai suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan hal-hal atau data lain untuk pengecekan atau perbandingan data. Hal-hal lain yang digunakan untuk pemeriksaan dan perbandingan data tersebut ialah sumber, metode, peneliti, dan teori. Dalam penelitian kualitatif, ada 4 jenis teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber, peneliti, metodologis, dan teoritis. Jenis teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi metodologis melalui wawancara peneliti dengan partisipan mengenai pengalaman komunikasi interpersonal mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta di masa pandemi COVID-19. Lalu yang terakhir ada matriks data kualitatif. Yang pertama itu judul penelitiannya, yaitu fenomena komunikasi interpersonal pada mahasiswa di masa pandemi melalui media WhatsApp. Terus lalu ada fokus penelitian, berfokus pada fenomena komunikasi antar pribadi antara mahasiswa di masa pandemi melalui media WhatsApp. Lalu tujuan penelitiannya adalah untuk mendeskripsikan pemanfaatan aplikasi WhatsApp sebagai media komunikasi dalam komunikasi interpersonal mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta di masa pandemi COVID-19. Landasan konseptualnya, yang pertama itu ada konsepnya, yaitu komunikasi interpersonal, media baru, dan teori penetrasi sosial. Lalu variabelnya ada komunikasi interpersonal antar mahasiswa. Lalu yang terakhir, metode penelitian. Pendekatan penelitiannya adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitiannya adalah naratif, unit analisis datanya. Fungsi dan kegunaan aplikasi WhatsApp untuk media komunikasi interpersonal pada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Dan metode pengumpulan datanya adalah wawancara. Saya Muhammad Ramadan akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu hasil pembahasan dan diskusi. Wawancara pada penelitian ini dilakukan kepada 5 orang informan yang kelimanya merupakan mahasiswa dari IKOM UNJ. Informan dalam penelitian ini menggunakan inisial sebagai berikut. Yang pertama, PP, YA, MD, AR, dan SR. Wawancara dengan kelima informan ini dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2021. Semua data hasil penelitian pada artikel ini diuraikan berdasarkan fokus pertanyaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan ketika melakukan komunikasi interpersonal melalui media WhatsApp sebelum dan ketika pandemi. Perbedaannya yaitu komunikasi interpersonal melalui WhatsApp lebih sering dilakukan ketika pandemi jika dibandingkan dengan sebelum pandemi. Tuturnya, sejalan dengan pendapat dari PP, AR, serta SR, juga mengatakan bahwa perbedaan yang mereka rasakan terletak pada waktu yang dihabiskan. Mereka berpendapat bahwa sejak pandemi ini, intensitas berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp menjadi lebih sering dilakukan. MD menuturkan bahwa sebelum pandemi, komunikasi interpersonal yang dilakukan selalu melalui tatap muka, sedangkan semenjak pandemi ini segala komunikasi interpersonal yang dilakukan berubah menjadi melalui WhatsApp. Kedua, keterbukaan mahasiswa ketika berkomunikasi melalui WhatsApp pada masa pandemi. Menurut SR, ia merasa lebih terbuka ketika berkomunikasi melalui WA dibandingkan ketika berkomunikasi secara langsung. SR juga mengungkapkan bahwa ketika berkomunikasi melalui WhatsApp, ia biasa mengungkapkan mengenai dirinya sendiri yang tentunya juga diimbangi dengan kontrol diri agar tidak menjadi bumerang yang akhirnya bisa mengungkapkan aib dirinya sendiri. Lalu MD dan YA mengatakan bahwa mereka tidak menjadi lebih terbuka ketika melakukan komunikasi interpersonal melalui WhatsApp. Pertanyaan selanjutnya, hambatan atau gangguan yang dirasakan ketika berkomunikasi interpersonal melalui WhatsApp pada masa pandemi. PP mengatakan bahwa hambatan atau gangguan yang ia rasakan selain gangguan teknis seperti hilangnya sinyal, juga ia tidak bisa memperlihatkan mimik wajah, gestur tubuh, dan juga intonasi suara yang digunakan sehingga sangat rentan untuk terjadinya kesalahan penyampaian informasi. YA juga mengatakan bahwa gangguan yang sering ia hadapi adalah miskomunikasi. Informan dengan inisial SR juga mengatakan bahwa
ia seringkali mendapat gangguan ketika berkomunikasi interpersonal melalui WA. Gangguan yang sering ia hadapi adalah miskomunikasi. Hambatan dan gangguan yang sering dirasakan cukup banyak. Salah satunya adalah miskomunikasi, yaitu ketika kita sedang menulis pesan yang ingin disampaikan, namun pesan itu ternyata terkirim lebih dulu sehingga makna atau tujuan yang ingin disampaikan itu tidak tersampaikan dengan baik. Selanjutnya ada kedekatan yang dirasakan ketika berkomunikasi interpersonal melalui WhatsApp pada masa pandemi. Dari pertanyaan bagaimana kedekatan dengan mahasiswa lain yang Anda rasakan dalam komunikasi interpersonal melalui WhatsApp di masa pandemi ini? Jawaban yang diberikan oleh narasumber rata-rata itu berkomunikasi interpersonal melalui WhatsApp pada masa pandemi ini menyebabkan beberapa orang cenderung menjadi lebih dekat. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber berinisial PP bahwa hal ini menyebabkan beberapa orang menjadi lebih dekat dengannya. Yang kelima, empati kepada mahasiswa lain. Menurut MD, ia juga menjadi lebih berempati kepada mahasiswa lain ketika berkomunikasi interpersonal melalui WhatsApp. Sejalan dengan pendapat EA dan MD, AR juga merasa menjadi lebih berempati karena dengan keadaan pandemi seperti sangat membuat kondisi ekonomi menjadi terganggu, termasuk kepada keluarga informan AR, sehingga ketika ia melihat atau mendengar kabar temannya juga merasakan apa yang ia rasakan dan menjadi berempati. Banyaknya orang yang dihubungi melalui WhatsApp dalam suatu hari. Selanjutnya, waktu yang dihabiskan untuk berkomunikasi interpersonal melalui WhatsApp setiap hari dan saling mendukung ketika berkomunikasi interpersonal melalui WhatsApp. Media yang paling disukai untuk berkomunikasi interpersonal. Rata-rata dari pertanyaan itu, narasumber menjawab kebanyakan dan mengiyakan pertanyaan itu. Mereka mengakui semuanya lebih sering terjadi karena pada masa pandemi saat ini. Terakhir, bab 5, penutup. Yang pertama, terdapat perbedaan yang dirasakan oleh para informan, terutama dari aspek intensitas penggunaannya. Kedua, komunikasi interpersonal melalui WhatsApp tidak terlalu berpengaruh terhadap keterbukaan diri, sebab hal ini bergantung daripada diri masing-masing individualnya. Ketiga, gangguan atau hambatan yang dirasakan oleh para informan rata-rata berasal dari gangguan teknis seperti hilangnya sinyal, namun ada juga beberapa informan yang mengalami gangguan yang berasal dari dirinya sendiri. Selanjutnya, ada rata-rata narasumber berpendapat bahwa mereka menjadi lebih dekat dengan teman sesama mahasiswa diakibatkan dari penggunaan WhatsApp sebagai media komunikasi interpersonal pada masa pandemi ini. Lalu selanjutnya ada rasa empati ketika berkomunikasi interpersonal melalui media WhatsApp bisa semakin bertambah atau berkurang tergantung dari masing-masing individu dan lawan bicaranya. Semua informan menghubungi lebih dari satu orang setiap harinya untuk berkomunikasi interpersonal melalui WhatsApp. Hal ini tergantung dari kebutuhan para informan itu sendiri. Semua informan berkata bahwa mereka menghabiskan waktu lebih dari 1 jam per hari untuk berkomunikasi melalui WhatsApp. Selanjutnya, semua informan merasa dapat saling mendukung ketika berkomunikasi interpersonal melalui WhatsApp, dan informan mengatakan bahwa mereka paling menyukai WhatsApp sebagai media untuk berkomunikasi interpersonal dibandingkan dengan aplikasi lain. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.